Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami bersekutu melalui virtual online, belajar bersama, saling menopang, menemukan potensi-potensi, titik kritis, tapi juga belajar apa kata Tuhan atas hidup kami. Kuduskan pertemuan ini, berkati seluruh fasilitas yang kami gunakan. Kami rindu mengalami firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Mazmur pasal 23. Karena hari ini ada salah satu majelis namanya Mazmur, jadi saya pilih kitab Mazmur. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kitab yang sangat terkenal. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini ungkapan dari Raja Daud sebagai seorang gembala domba. Lalu dia menggambarkan Tuhan seperti seorang gembala. Itu yang selalu istilah-istilah yang digunakan adalah istilah-istilah yang dilakukan manusia. Pendekatan antropomorfis. Jadi manusia terbatas untuk mengerti Allah. Masih ingat ya pertemuan PJJ di mana ada istilah Allah menyesal dengan menggunakan istilah manusia untuk mengenakan kepada Allah seperti layaknya manusia menyesal. Nah, jadi Daud menggunakan istilah-istilah manusia untuk menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala, seperti layaknya dia adalah seorang gembala. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti ada sebuah pengakuan iman. Ya. Tidak berkekurangan. Baik fisik, materi, jiwa, keadaan sekitar. Karena Tuhan itu gembala. Karena gembala itu tugasnya itu memelihara kawanan domba. Dan domba-domba itu kalau bisa bicara, mereka itu kalau ada gembala, mereka itu merasa seperti sangat aman dan tentram. Cuma mereka aja nggak bisa bicara, kan karena domba. Nah, perhatikan domba sampai hari ini, itu pandangan matanya, jarak pandangnya cuma 1 meter. Memang dari Tuhan tuh begitu udah. Jadi, kiri kanan muka belakang, 1 meter di sampingnya itu dia nggak tahu apa-apa. Nah, itulah sebabnya domba butuh gembala. Domba nggak butuh penyanyi, domba nggak butuh pendeta, domba nggak butuh pertua, diaken, domba butuh gembala. Berarti mari kita menjadi pendeta yang punya hati gembala. Jadi pertua diaken yang punya hati gembala. Jadi ayah dan ibu yang punya hati gembala. Pemimpin yang punya hati gembala. Ya. Domba nggak butuh presiden.
Dia butuh orang yang punya hati seorang gembala. Yang kedua, kebutuhan domba ialah air dan rumput dan keamanan. Air itu kebutuhan utama. Dia harus minum. Rumput itu makanannya. Ya, dia nggak butuh sop buntut dari Mama Ita, nggak ada. Dia nggak butuh saksang dari Ibu Ria, dia nggak butuh RW dari Ibu Dina, nggak ada. Dia nggak butuh mobil dari Pak Masmur. Domba nggak butuh itu, jadi nggak usah pusing. Dia hanya butuh tiga: aman dari ancaman binatang buas, air untuk minum, dan rumput untuk dimakan, dan dia membaringkan tubuhnya. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Dia bilang begini, ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi tugas gembala ialah membawa domba-domba untuk dibaringkan di padang yang berumput hijau. Kenapa? Karena itu kebutuhan domba-domba. Gembala menjaminkan kepada domba-domba itu bahwa kalian aman. Pertama, kebutuhanmu terpenuhi. Yang kedua, aman karena di samping kiri kanan, di sekitar padang rumput yang hijau itu, di belakang semak belukar itu, ada ancaman serigala dan binatang buas. Supaya mereka itu aman, bisa diproteksi, bisa diperhatikan oleh gembala, maka padang yang berumput hijau adalah tempat yang aman buat mereka untuk memantau setiap kali bisa terjadi ancaman dari binatang-binatang buas. Nah, baru dia bilang, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini saya terangkan. Di Israel di zaman itu, air itu mengalir dari sungai gunung yang tinggi, bukit-bukit. Nah, kalau air terjun, dia pasti kecipratan. Air terjun kemudian dia mengalirnya deras. Dan domba tidak mungkin minum di situ. Kenapa? Karena domba takut air. Bulu-bulunya cukup lebat. Dan dia nggak bisa minum dengan tenang karena airnya begitu keras, deras. Kemungkinan bisa terseret oleh air yang deras itu. Itulah sebabnya gembala-gembala itu membuat selokan. Selokannya dari air yang mengalir deras itu, lalu kemudian mereka bikin kubangan-kubangan banyak di sekitar air terjun, dan itu bisa menampung 10-15 domba, sehingga domba-domba itu dituntun ke air yang tenang, yaitu kubangan-kubangan yang diciptakan oleh para gembala dengan cara membuat selokan. Sehingga air deras terus, tapi air yang masuk selokan itu menuju ke kubangan-kubangan yang disediakan. Itu yang disebut ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, dari dua pandangan ini, dua refleksi ini, kita bisa temukan tugas kita sebagai para gembala domba ialah memastikan domba-domba yang dipercayakan itu aman. Aman dari serangan ajaran palsu, aman dari godaan-godaan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, membaringkan di padang yang berumput hijau, itu bicara tentang pengajaran-pengajaran yang benar berdasarkan firman Allah. Membimbing ke air yang tenang, itu bicara tentang kesegaran, kesehatan, semua percakapan-percakapan yang terjadi dalam membangun komunitas para domba, itu mereka aman dan tentram.
Jadi itu sebenarnya panggilan kita. Panggilan pendeta, pertua, diaken ialah supaya punya hati seorang gembala. Gembala yang menuntun seperti Allah menuntun kita, Kristus menuntun kita. Tapi di Alkitab juga nanti perhatikan gembala juga disiplin. Dia mendisiplinkan domba yang keluar dari komunitas karena ada ancaman. Ancamannya bisa jatuh ke jurang, kan pandangan matanya terbatas. Ancamannya bisa diterkam binatang buas. Dan karena itu gembala disiplin. Mendisiplinkan mereka kalau nggak ada yang taat. Nah, disiplin-disiplin itu yang sering kita salah artikan. Selalu bikin peraturan, tata tertib, instruksi, perintah. Mereka nggak butuh itu. Ya. Domba-domba nggak butuh perintah-perintah yang terlalu jelimet. Nggak butuh instruksi-instruksi. Mereka butuh keteladanan dari para pelayan, para serayan. Keteladanan berbicara, keteladanan melayani, keteladanan menghadiri kegiatan-kegiatan, ya, keteladanan berespons terhadap situasi-situasi yang buruk. Di dalam situasi pandemi macam begini, kalau kita bersungut-sungut, ya nanti jemaat juga kita bersungut-sungut. Kalau para serayannya bersyukur, puji Tuhan, haleluya, mereka juga akan bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Sekalipun situasinya, ingat bahwa setiap saat domba-domba terancam. Karena di belakang semak belukar di rumput hijau itu, ada serigala-serigala yang menunggu waktu yang pas untuk menerkam. Tapi mereka nggak bisa datang. Kenapa? Ada gembala. Nah, perhatikan ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Garantinya itu bukan hartanya, bukan jabatannya. Garantinya itu nama Tuhan. Allah yang menjaminkan. Garantinya itu kekal. Nama Tuhan adalah garantinya. Makanya Alkitab bilang Tuhan berjanji. Ya, Tuhan tidak bersumpah demi bait Allah. Karena bait Allah tidak cukup sakral untuk menampung kedahsyatan Allah. Allah juga tidak bersumpah demi kuburan ibunya karena dia nggak punya ibu. Tapi Allah berjanji bersumpah demi namanya sebagai garansi untuk keselamatan manusia. Ya, karena itu dia tuntun ke jalan yang benar. Tugas kita para serayan yang punya hati gembala ialah menuntun ke jalan yang benar. Apa itu jalan benar? Firman Allah. Semua yang bertentangan dengan kebenaran harus ditolak. Tadi pagi-pagi saya pergi ke pasar, ya, jadi istri saya lagi sibuk-sibuk, jadi saya ke pasar, tapi saya harus singgah di sebuah Alfamidi yang dekat pasar di daerah kami, Palamganda Asri. Lalu saya masuk ke itu, Alfamidinya itu belum buka 100%. Pintunya baru terbuka. Tapi ada satu bapak yang masuk untuk mau ambil ATM di BCA. Bapak itu masuk. Pintunya masih separuh. Sebenarnya belum buka, tapi pegawainya masuk. Karena kesempatan orang antrian, bapak ini masuk. Dia begitu mungkin ambil duit, saya nggak tahu. Tapi kemudian dia keluar. Nah, saya masuk. Saya lihat di layar monitornya itu, ternyata dia belum cabut kartu ATM-nya. Karena pertanyaannya, apakah Anda akan melanjutkan transaksi lagi? Nah, kalau saya mau jahat, iya, yes. Kemudian saya tinggal kuras saja. Gitu. Tapi kemudian saya lihat ke belakang dan panggil petugasnya. Bapak yang tadi masuk itu sudah berangkat belum? Masih di motor, Pak. Panggil dia. Ini kartu ATM-nya masih ada. Kalau Bapak itu datang kemudian, Pak, hati-hati, Pak. Waduh, terima kasih banyak, Pak.
Aduh, luar biasa Pak ya. Nah, jadi itu dalam keadaan-keadaan macam begitu, orang bisa tergoda kan. Tapi kita ada garansi nama Tuhan itu. Itu pengalaman paling menarik tadi pagi buat saya. Wow, ya, harus bisa diselesaikan dengan benar. Lalu perhatikan ada garansi berikutnya, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah pandemi, lembah keterpurukan bidang keuangan, pekerjaan, usaha, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tahu gada? Gada itu sejenis sebatang kayu yang ujungnya itu seperti gagang payung begini. Nah, jadi kalau itu gunanya apa? Kalau ada domba yang jatuh ke jurang, itu gagang payung itu yang kayak cantolan itu diturunkan oleh gembala untuk tarik domba, taruh di lehernya, tarik dia ke atas. Sedangkan tongkat itu untuk menghalau kemungkinan serangan-serangan binatang buas atau menghalau domba supaya dia nggak keluar dari komunitas mereka. Makanya kalau seorang gembala datang dan dia bawa gada dan tongkat, itu sebuah sukacita besar buat para domba karena mereka terselamatkan dari ancaman. Nah, baru dia bilang, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Minyak itu bicara tentang otoritas. Minyak itu bicara kuasa, ya. Minyak urapan. Yang nggak usah kita cari minyak urapannya. Karena pengurapan Tuhan itu terjadi ketika ada ketaatan. Orang setia pasti terima pengurapan. Dan apa tugas pengurapan? Fungsi pengurapan ialah memberi kuasa. Untuk apa? Untuk melakukan mujizat. Supaya orang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Turut-turutannya. Peristiwa itu terjadi di Sungai Yordan. Ketika Yesus datang ke Yohanes Pembaptis, Yohanes bilang bahwa aku nggak layak baptis engkau. Yesus bilang lakukan aja. Supaya kita menggenapkan kehendak Bapa dalam Matius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Lalu kemudian ketika Yohanes membaptisi Yesus, Roh Kudus turun. Itu yang disebut ketaatan melahirkan urapan. Urapan untuk punya kuasa, kuasa untuk menyampaikan kebenaran, untuk melakukan mujizat, dan orang percaya. Dan terus akan bergulir terus. Jadi nggak usah kita cari urapan, nggak usah. Kita taat aja, urapan pasti datang. Baru ada janjinya. Kemurahan dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kita kemana-mana dia ikut tuh. Pernah ya nonton film Pinocchio? Pinocchio itu kalau dia berbohong hidungnya tambah panjang. Tapi kalau consciousness-nya itu dia punya hati nurani yang hewan kecil itu, ikut dia kemanapun dia pergi. Jadi nggak bisa lepas. Nah, yang mengikuti kita bukan orang-orang yang jahat, yang mengikuti kita itu apa? Kebajikan, hikmat Allah. Ya, kemurahan itu bicara tentang selalu ada ruang untuk kita bisa bekerja secara maksimal, ada ruang untuk kita membantu orang lain, ada ruang untuk kita menolong orang-orang yang susah. Selalu di Tuhan datangkan orang-orang yang ditolong. Makanya dalam Matius 25 dia bilang, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, aku haus engkau memberi aku minum, aku telanjang engkau beri aku pakaian, aku sakit engkau mengunjungi aku di penjara engkau melawat aku. Itu semua. Jadi Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi orang-orang kepada kita. Karena yang mengikuti kita itu ada prinsip ilahi, hikmat-hikmat, dan ruang-ruang terbuka untuk melayani orang lain. Dan jaminan terakhirnya, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah itu tujuan akhir hidup kita? Yohanes 17 ayat 3, dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu aku akan hidup bersama dengan Bapa.
Jadi tujuan hidup kekal kita tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan itulah garantinya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu di sektor satu, jauh satu, bukan jauh sekali ya, jauh satu, itu benar-benar serayan-serayan yang punya hati seorang gembala. Ya, jangan bangga dengan pertuanya, jangan bangga dengan diakennya, tapi banggalah jadi gembala yang sungguh-sungguh menjaminkan kepada umat bahwa Tuhan itulah gembala agung kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pertemuan malam ini. Firman-Mu meneguhkan, menguatkan, mengingatkan. Kami tidak sekedar seorang pendeta, pertua, diaken, tapi kami juga punya hati seorang gembala yang menuntun domba-domba menikmati kasih karunia Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bujur melala. Haleluya.